Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Kembali dengan unboxing yang paling saya tunggu-tunggu ya. Kalau kemarin untuk di Home Depot tuh gue tunggu banget karena ini salah satu barang unik yang sebenarnya gue udah pengen dari lama. Nah, kalau ini nunggunya 2 tahun. Jadi ini adalah black box, brown box. Jadi kalau di anak-anak toko tuh, kalau anak-anak SHF tuh kalau brown box itu berarti barang itu limited. So, ini sebenarnya kalau kalian ngikutin Instagram The Lazy Gadgets, itu harusnya udah ngeliat unboxingnya. Ini gue cuma masukin ulang buat kasih kalian lihat unboxing experience dari si keyboard Year of yang merupakan salah satu lini favorit gue dari Ducky dari jauh-jauh hari. So, nggak banyak di sini. Ini kalian bisa lihat ini ada Cherry RGB Silent Red dan juga ada tulisan Geoter 2020-nya. Jadi ya ini cuman box luar pembungkusnya karena main course-nya itu ada di dalam. It's mampus. Year of the Red Edition. Jauh banget. Ini jauh banget dibandingkan Year of the Pig. Year of the Pig. Lebih tepatnya Year of the Boar. Karena babi hutan. Dia bukan babi kemarin. Tapi dia ada ngambil tuh kayak tradisional apa kayak gambar-gambar goa Taiwan gitu. Gambar goa kayak bagaimana orang Taiwan tuh berburu dan segala macamnya. Nah, ini tuh Year of the Red. Dia kerjasama sama Bounce. Bounce itu salah satu graffiti artis dari Taiwan. Nanti akan ada orangnya, mukanya di dalam. Sebelum gue membahas lebih lanjut dari barang ini ya, gue pengen sebelumnya menghindari komentar-komentar yang menyatakan kalau ini barang kenapa mahal banget. Ini limited edition. Cuman ada 2020 di dunia ya. Jadi kalau sampai lu bilang mending ini, mending itu, sejuta dapat ini dan bla 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 ya, tak tampol mulutmu pakai keycap. Oke, ini ada certification ya, jadi bisa tahu ini itu ori dan dia itu ngambil warna itu hijau dan ungu di sini dan juga abu. Itu yang jadi colorway-nya dari si Ducky Year of the Red Edition ini. Ini ada Ducky sama si Bounce dan tikusnya. Gue coba melihat si Bounce ini, udah gue cek profilnya dan emang tikus ini tuh adalah salah satu maskot dia. That's why dia cocok banget untuk yang ini. A timeless 60% keyboard embodying the distinctive charisma of modern street art. Dan ini ya Adidas. Bounce 2020 Ducky. Apa sih namanya ini? Kaleng pilok sama ada si tikus lagi, dan ini ala-ala kayak sepatu yang ada label-labelnya. So, ini tulis gak sih? Enggak, dia nggak tulis, dia cuma tulis Ducky X Bounce. Oke. Disclaimer satu lagi, karena ini udah gue pakai cukup lama ya, sebulan udah kali ya, sebulan atau mungkin 2 minggu 3 minggu, jadi sudah agak kotor. But ya, kalau kemarin tuh dia itu lebih ke kayak kotak-kotak makanan Tionghoa sih, kayak kue nastar gitu yang premium yang dibuka. Nah, ini tuh lebih ke sepatu. Kayak experience itu buka sepatunya. Kemarin tuh gue beli Adidas NMD Co itu sama. Nah, ini orangnya, ini si Bounce. Jadi Bounce 2020 ini semua pilok-pilok yang dia pakai. Dan dia tuh orang yang cukup senang dengan pop culture. Gue lihat ada Godzilla, Star Wars di profil dia. Dan ini adalah tikus-tikus dia yang nantinya dia modif. Kayak Beer Brick, kalau kalian tahu, dia modif kayak jadi Star Wars dan segala macamnya. Jadi ini kayak ngasih tau lah new character, Taiwan Graffiti Artist Bounce, keyboard match Graffiti Art Ducky, ya, selalu ada beginian. Kalau yang kemarin tuh ada mas-mas gondrong gitu kayak Reja gitu, tapi dia tuh kayak pakai vest gitu, seperti itu. First of all, mungkin gue akan mulai dulu dari langsung keyboardnya aja. Ini keyboardnya. Layoutnya semuanya abu, teksnya hitam, keycaps hijau, dan warna ungunya itu nanti ada di dalam. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa lihat ini keyboardnya. Terus dia kasih keyboard apa sih? Keyboard clear, lupa gue namanya. Penutupnya, cover. Nah, penutupnya. Jadi kalau lagi nggak pakai bisa nggak kena debu. As usual, manual book dalam bahasa Taiwan dan Inggris. Keyboard basic instruction, kayak buat ganti lampu, customization mode, ini dikit sih. Kalau kalian mau lebih lengkapnya, itu bisa ke websitenya. Dia ada kayak manual lengkapnya. Here's the thing, ini salah satu yang paling menarik. Mousepad Year of the Red Edition. Yang sudah kotor, entah kena kuah lah, nasi lah, ape lah, liquid lah, apa aja lah. So, let me bentang this for you. Because this is so big.
Daki Year of the Rat. Kita geser dulu. Nah, kalian bisa lihat udah agak kotor ya karena gue udah pakai. One thing for sure, jangan pernah kalau ada mousepad baru, hal pertama yang jangan dilakukan adalah jangan mencium baunya. Nggak enak, bener. Ini hello, my name is Bounce. Kalian bisa lihat ini sama kayak yang di cover tadi. Untuk bagian belakangnya kayak ada sisik-sisik gitu. Ini nggak pernah gue temuin, biasanya itu polos doang. So harusnya ini good material. Ini sebelahnya semuanya udah dijahit, jadi harusnya rapi, nggak akan rusak. And ini keyboardnya. Kita taruh keyboardnya di atas. Dar, masuk. Dan kalau kalian balik, sama. Dia punya desain yang sama dengan si mousepadnya. Ada Foxhound. Terima kasih Foxhound sudah mengirimkan saya keyboard ini. Ini adalah garansinya. Yang di bawah bisa dibahas itu ada satu, dia punya 3 level of riser. Kalau kalian bandingin sama One 2 Mini, ini persis karena dia itu punya layout yang sama. Jadi dia itu sebenarnya cuma ngebedainnya adalah chassis luarnya itu diganti. Jadi kayak ada samping-sampingnya, bagian bawahnya digambar, bagian atasnya sama. Layout semuanya sama, jadi nggak ada masalah. Oke, nanti gue akan bahas sedikit perbandingannya. Type C, ini ada Daki tadi yang di atas box juga ada. Dan ini 1415 dari 2020. Ini harusnya kelihatan nggak sih? Ya, coba difokus, kelihatan. Tit. Oke, harusnya kelihatan. Kalau nggak kelihatan di roll. Jadi dia itu karena mengikuti tahun, dia cuma ada 2020. Nanti yang Year of the Ox, gue nggak tahu apakah Year of the Ox akan di rebrand karena pertama kali year itu dimulai itu Year of the Ox, dan nggak bisa lihat perbandingan yang pertama dan ke-12 itu udah jauh banget bedanya, dan harusnya nanti bakal ada 2021. Kalau gue bisa request, gue akan minta 1997 tahun kelahiran gue, atau ya 2020 lebih keren gitu. Cuman ya sudah dapat saja, sih sudah happy ya. Jadi saya tidak beli banyak. Sebelum gue bahas keyboardnya, mungkin gue akan kasih lihat beberapa yang kita dapetin. Pertama dia ada kabel. Untuk kabelnya nothing special, kenapa nggak dikasih custom gitu loh. Jadi cuma kabel biasa dengan ini Daki. Ada covernya, gitu doang. Nggak ada yang spesial, nggak braided, nggak lightweight dan segala macamnya. Ini pullernya dibikin kayak satu buat keycap, satu buat switch, udah gitu doang. Jadi kayak kalian bisa bawa satu untuk dua. Terus dapat juga ini puller hijaunya, ini untuk keycaps doang, puller pendeknya. Dan dapat 3 bonus keycaps. Ini yang warna oranye. Ini yang bounce itu adalah si mask graffiti, kangkang graffitinya. Jadi ini semua tembus LED, dan juga si tikus itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita taruh semua di sini. Dan terakhir kita dapetin gantungan handphone dengan logo tikus juga. Ini tulisan Mandarinnya tikus. Dan itu switchnya bisa dilepas. Jadi bisa hot swap untuk switchnya, untuk kalian mau ganti. Switchnya apa? Ini Cherry MX Blue ya? Wow, saya dikasih Cherry MX Blue. Nah, itu kalian bisa taruh lagi, dan nanti kalian bisa ganti switch, dan di bawahnya juga ada detail tuh, ada bahasa Mandarin dari tikus. Shu, kalau nggak salah, SHU, gue lupa. Udah kelamaan kan nulis Mandarin. Oke, so cukup banyak bonus yang kalian dikasih. Oke, so kita ngomongin keyboardnya sendiri. Ini layout 60% seperti yang gue bilang tadi, legacy dari yang tadi, Daki One 2 Mini. Keyboard yang sebenarnya udah gue pakai dari April 2019, dari awal channel ini berdiri. Jadi ini keyboard, walaupun gue pakai banyak banget keyboard, cuman gue baik lagi ke keyboard ini karena layoutnya Cherry MX Blue, dan ya emang terbiasa aja. Gue udah coba Mistel dikasih Cherry MX Blue, coba Vortex sempat, coba Daxa sempat, semuanya sempat, tapi ya in the end gue tetap balik ke keyboard ini karena buat gue build quality walaupun plastik ini salah satu yang cukup solid. Makanya saya sangat senang ketika dia berpindah ke 60%, karena yang Year of the Pig itu 65%. Nah, untuk keyboard ini apa yang bisa gue bahas ya? Mungkin tadi gue bahas desain dari bodinya, dari keycaps ya. Keycapsnya itu dice up, jadi semua yang tertulis di sini, yang graffiti ini itu semua udah tercetak di sini. Jadi dia nggak akan kayak hilang kalau kalian sering pakai, nggak akan shiny dan segala macamnya. Mungkin bisa lihat di sini, ini udah agak shiny. Dan karena ini datang dari graffiti artist, dia itu ngasih detail graffiti untuk alfanya. Alfa bakal abu hitam. Nah, yang menarik juga adalah di bagian apa sih, modifier button ya kalau salah namanya, dimana shift, space dan segala macamnya. Dimana shift itu kalian bisa lihat di enter tuh kayak kalau kita enter tikusnya terkejut gitu. Terus kalau window ada tikusnya ngintip dari window. FN ada tikus di belakang window. Terus ini kayak control alt-nya juga punya suatu tema yang sama. Dan escape-nya juga ada si tikus. Nah,
Yang menjadi minus poinnya adalah semua yang di sini itu nggak tembus RGB. Mungkin gue harus colok biar kalian bisa ngeliat. Karena dia itu bukan backlight gitu loh. Jadi backlightnya itu cuma akan menyinari di samping-sampingnya doang. Gue sambil colok aja biar kalian bisa ngeliat seperti apa penampakannya kalau nyala. Tem. Nah, ini kalau nyala, jadi dia itu bakal di samping-sampingnya. Beda kalau kalian colok ke si Daki Quantum ini karena dia bakal full karena emang udah RGB. Nah, the minus point is karena ini 60%. Jadi semua hal itu akan disematkan pada satu keyboard. Let's say FN1 tuh F1, FN2 tuh F2, FN3 tuh F3. Buat kalian nggak pernah pakai Daki, ini akan menjadi hal yang cukup sulit karena kalian tuh nggak akan tahu nih kayak FN backspace itu adalah delete, FN kurung petak kanan itu adalah print screen, FN IJKL itu adalah arrow atas bawah kiri kanan. Jadi di sini kan dia nggak punya informasi tambahan itu lagi. Jadi kalian tuh nggak akan tahu kecuali pertama kalian nggak pakai keyboard ini dan cuma sebagai collectibles kayak cuma dipajang karena emang ini keren banget. Terus kedua ya kalian harus sedia manual booknya untuk ngecek setiap saat. Dan ketiga, kalian simpan dulu keyboard ini, terus kalian pakai Daki kalian yang lama, kalian pelajarin dulu layoutnya, baru nanti pindah. Gue udah pakai ini 2 tahun, jadi gue tahu sebenarnya kurang lebih kayak untuk arrow mana, untuk delete mana, untuk print screen mana, dan juga untuk bahkan kalian tuh bisa memindahkan si mouse kalian dengan keyboard ini. Jadi kayak FNWSD, bahkan ada Minesweeper Games, jadi kalian tuh bisa main game dengan si keyboard ini. Terus yang harus gue bahas lagi, kayak contohnya gue kasih lihat ini RGB-nya. Karena kita ngomongin Daki itu nggak pernah punya software. Jadi kalau kalian mau ganti RGB, itu FN Alt T. Nah ini salah satu mode-nya, kalian bisa ganti, bisa ganti, bisa ganti, bisa ganti, bisa ganti, bisa ganti, bisa ganti. Kalau nggak salah ada sekitar 10 atau 20. Terus kalian tuh bisa ganti warnanya itu pakai RGB 10 level, R 10, green 10, blue 10, dan itu kayak dikombinasikan. Terus karena dia nggak ada software, dia mainnya itu di switch, yaitu ada deep switch-nya di belakang. Di sini kalau kalian lihat detail tuh ada 4, di mana salah satunya itu kayak buat matiin Windows-nya, ada yang buat N-key rollover jadi 6 rollover, ada yang untuk Daki ID validation kayak mungkin buat orang Dakinya pakai dan segala macam. Jadi ini sebuah keyboard yang ya emang nggak ada software, ada itu udah menjadi hal yang sudah umum untuk pengguna Daki Quantum Mini. Yang bisa gue bahas lagi mungkin dari switch-nya. The cool thing about this keyboard is switch-nya itu sudah hot swap. Gue coba buka kali ya, tapi gue takut nanti patah. Jadi ya pokoknya switch-nya udah hot swap. Jadi ini benar-benar bikin keyboardnya future proof banget karena let's say kalau kalian keyboardnya rusak, bukan rusak sih istilahnya, keyboard kalian mungkin switch-nya ada yang mati, nah kalian tinggal ganti switch ya. Ini ngomongin dari keycaps ya, tadi seperti yang gue bilang dia itu udah dice up, jadi kalian tuh nggak usah yang namanya takut keycapsnya itu bakal rusak karena ini udah keren banget. Terus switch-nya itu juga kalau rusak nggak cocok, kalian tinggal ganti switch yang lain, dan itu makin ngebuat sebuah dilema di mana keyboard secakap ini itu harus menjadi pertanyaan apakah harus digunakan atau enggak. Sama aja kayak kita bilang kalian tuh punya Air Jordan Dior yang 250 juta tuh kayak pengen dipajang atau dipakai, ya kurang lebih seperti itu. Kalau gue pribadi sih gue pakai karena ya udahlah namanya juga keyboard ya, kali aja tahun depan dapat lagi kan dari Oxhound kan, Year of the Ox yang kedua gitu kan, siapa tahu gitu. Tapi gue sangat mengapresiasi dengan adanya keyboard di sini. Nah, salah satu hal yang menarik dari keyboard ini juga adalah di bagian spasinya. Karena bagian spasinya adalah salah satu-satunya ornamen yang punya warna ungu, di mana kalian bisa ngeliat si tikus naik skateboard terbang dengan jet. Dan warna ungu lain itu hanya bisa kalian temukan tuh di PCB-nya. Jadi kalau kalian buka ini semua keycaps-nya, kalian akan melihat silver plate brush-nya yang di atas, dan di bawah itu ada dual PCB, itu warna ungu. Jadi makanya ada warna hijau, abu, dan juga ungu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin dari desain dan juga pemakaiannya. Seharusnya nggak cukup banyak. Kalau kita ngomongin untuk penggunaan sehari-harinya, baik lagi karena gue udah pengguna 60%, gue nggak ada masalah sama sekali dengan keyboard ini. Kebetulan gue dapet Cherry MX Silent Red, salah satu switch yang cukup baru buat gue, bahkan terhitung cukup berat karena gue nggak mendapatkan feedback, dia tuh linear, gue tuh selalu suka yang clicky, jadi gue perlu adaptasi kurang lebih semingguan untuk sampai tangan gue tuh nggak capek ngetik di keyboard ini. Bahkan sampai sekarang gue masih ada typo, kayak suka kehilangan satu huruf, biasanya di ujung kata. Kayak gue mencoba ngeklik tapi kayak ternyata nggak masuk, jadi banyak typo. Jadi kalau kalian lihat di Instagram TLG banyak typo, ya karena gue lagi masih pakai keyboard yang satu ini. Harusnya itu aja. Untuk gaming gak ada masalah karena dia juga colok. Harusnya ada yang Bluetooth, cuman karena dia Bluetooth-nya tidak bisa masuk, bukan tidak bisa masuk Indonesia. Sertifikasi Bluetooth di Indonesia itu mahal, jadi untuk balik model tuh susah, jadinya kabel. Ya udah, nggak ada masalah. Untuk gaming nggak masalah, jadi mungkin kita langsung masuk ke ASMR aja.
Oke, kesimpulannya, karena ini adalah sebuah keyboard yang limited edition, jadi ini harganya di 3 juta rupiah. The plus point tentu aja adalah dari sisi artnya, build quality juga ya masih terhitung kayak One 2 Mini, 2 kali lipat harganya. Minus pointnya sih, gue cuma ngerasa kalau buat kalian yang nggak suka wobble, itu pasti agak wobble dikit, di shift dan segala macam agak wobble dikit, tapi ya kalian tuh nggak beli 3 juta dengan fitur yang cukup standar, nggak ada apa-apa, cuma RGB, cuma art, cuma mousepad, unboxing experience yang enak, ya untuk ngebeli limited editionnya doang. Nggak ada yang kayak kalian tuh ada gimmick-gimmick bikin kalian makin jago dan segala macam tuh nggak ada sama sekali. Baik-baik lagi, ini adalah sebuah barang eksklusif. Kalau gue nggak dikasih pun, kenapa gue bisa dikasih? Emang karena dari gue main ke bootnya Daki kan, yang gue ngegoda cici Taiwan kan, makanya gue dapet ini. Kalau enggak, ya gue juga akan berpikir 2 kali untuk punya keyboard ini karena 3 juta men. 3 juta sih makan 2 bulan tercover gitu loh maksud gue. Jadi baik-baik lagi ini sebuah apresiasi untuk ya gue suka aja sama Daki dari zaman Daki Shine 2 sampai sekarang, dan akhirnya gue bisa megang pertama kali year of the editionnya dia, dan tepat dapetnya itu malah pas dia itu bener-bener berubah total. Karena gue ingat banget waktu gue main ke Daki itu dia bilang kita udah bener-bener bingung untuk tikus kita mau bikin apa. Untungnya mereka nemu si Bounce ini punya tema yang sama tikus dan dibikin bener-bener keren banget. So that's it. Ini hot swap, ini keycaps yang udah oke, ini future proof banget. Jadi jatuh. Gue akan ganti ke Cherry MX Blue mungkin ke depannya karena saya tidak cocok dengan linear ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share. Bersama kita di Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.